Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, kami ingin memberikan tanggapan dari pernyataan orang yang telah berbelok membela nasab Alawi yang tadinya atau dulunya dengan gencar-gencarnya, dengan sumpah serapah caci makinya, ya, dengan tanpa aturan, ya, menyerang nasabnya Ba'alawi, membela Kiai Imad, dan juga tesis ini, bahkan katanya hendak membuat buku yang tidak akan bisa dibantah di dalam membatalkan nasabnya Ba'alawi. Tapi sayangnya buku belum terrealisasikan, orangnya sudah berbalik malah mendukung Ba'alawi. Entah kenapa, saya tidak peduli tentang itu, tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pembahasan tentang Abnaul Imam itu sudah selesai pada awal-awal polemik. Menurut informasi yang saya dapatkan, dia mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu bisa disahihkan berdasarkan kitab Abnaul Imam. Entah bagaimana narasi yang disampaikan, saya juga tidak menyimak, cuman ini saya diminta oleh teman-teman untuk menceritakan atau menjelaskan tentang kitab Abnaul Imam. Yang jelas teman-teman ya, yang jelas kitab Abnaul Imam ini itu banyak kontroversinya. Di antaranya, kitab Abnaul Imam ini diakui sendiri oleh mu'alliknya dan pentahkiknya, bahwasanya kitab ini sudah banyak tambahan-tambahan dari mu'allik dan pentahkiknya. Nah, tambahan-tambahan dari mu'allik dan pentahkik ini apakah bisa diterima atau justru malah menjadikan kitab Abnaul Imam ini tidak kredibel sebagai referensi di dalam menelusuri keabsahan nasab satu qabilah. Maka kami menjawab, banyaknya kerancuan di dalam penulisan, yang mana karya tulis asli dari penulis asalnya yang tidak diberikan tanda perbedaan dengan tulisan-tulisan tambahan dari mu'allik atau muhakkiknya, ini menjadi masalah tersendiri, yang mana nanti kitab ini dikatakan kitab yang tidak kredibel. Yang kedua, tambahan dari mu'allik ataupun muhakkik yang bertentangan dengan kaedah penetapan nasab atau bertentangan dengan usul daripada seseorang yang sedang dibicarakan di dalam tambahan mu'allik ataupun muhakkiknya, itu juga masalah yang lain. Sudah dua masalah. Kemudian, ya, masalah yang berikutnya yang sudah saya jelaskan di dalam buku saya, 13 poin memahami polemik nasab, yaitu adanya distorsi antara judul dengan isi, di mana judulnya itu adalah Abnaul Imam fil Misra wa Syam, Al-Hasan wal Husain. Nah, dari judul ini kalau kita pahami, Abnaul Imam, putra-putra sang imam, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, fil Misra wa Syam, yang berdomisili di Mesir dan di Syam. Al-Hasan wal Husain, dari keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husain. Lalu isi di dalamnya itu menceritakan
zuriyahnya Nabi Muhammad SAW yang katanya melalui jalur Ahmad bin Isa yang berdomisili di Yaman. Nah, ini antara judul dengan isi tidak sinkron. Itu sudah saya jelaskan di dalam buku 13 poin memahami polemik nasab. Nah, yang terakhir teman-teman ya, supaya tidak terlalu panjang video ini, karena inti daripada kitab Abnaul Imam ini, dari berbagai macam problematika yang ada di dalamnya, tidak bisa digunakan sebagai sumber referensi di dalam menelusuri keabsahan sebuah nasab dari suatu qabilah. Di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, ya, itu dijelaskan pada halaman 106. Ya, pada halaman 106 itu pada judul Al-Muqaddimatur Rabi'atu fi darajati masadiril ansab. Ya, muqaddimah yang keempat di dalam menjelaskan derajat sumber-sumber nasab. Nah, di sini pada bagian yang ke-1 ya, pada poin yang keempat itu disebutkan ya. Pada poin 1 2 3 4 poin yang kelima teman-teman ya, pada poin yang kelima. Di situ dijelaskan poin yang kelima itu ya, sumber-sumber yang melenceng. Yang melenceng ini artinya dia menyelisihi usulnya. Ya. Atau di dalam kitab itu terdapat beberapa syubhat-syubhat. Di antaranya adalah Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Nah, jadi di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab pada halaman 106 dengan soreh Nasabah itu menyatakan bahwasanya kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam tidak bisa digunakan sebagai referensi. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat syubhat yang manhulah. Ya, terdapat kerancuan-kerancuan sehingga informasinya itu tidak jelas, melenceng kemana-mana. Nah, itu ya teman-teman yang harus kita pahami. Jadi, pada intinya, apabila ada orang yang berargumentasi di dalam membela nasabnya Ba'alawi menggunakan referensi kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, maka jelas orang tersebut bisa dikatakan tidak memahami ilmu nasab, atau mungkin dia memahami ilmu nasab, tapi dia sengaja mendustakan kaedah-kaedah di dalam ilmu nasab. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.